جبريل على صورته الحقيقية. طيب السؤال، غير هذا جبريل كان يأتي كثيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بالوحي، جاء في حديث الإسلام والإحسان والإيمان كثيرا، لكن كيف كان يأتي في غير هذه المرتين؟ كيف كان يأتي؟ Jadi itu tadi bahwa Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya itu sebanyak 2 kali. Yang pertama peristiwa Al-Mudaththir, kemudian yang kedua ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, sebagaimana diceritakan dalam surat An-Najm tadi, karena Allah berfirman bahwa beliau Rasulullah melihatnya untuk kali berikutnya, kali kedua, yaitu di Sidratul Muntaha. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, bukankah Jibril itu sering datang menemui Rasulullah? Lalu gimana rupanya bentuk kedatangan Jibril kepada Rasulullah? Kan yatamatsal rajulan. Yatamatsal rajul, mumtaz. Aina tamatsal rajul? Kapan itu waktunya? Kapan? من هو الرجل؟ هذا من هو الرجل؟ ماذا؟ يعني على صورة أي رجل؟ رجل من أين؟ Bentuk maksudnya pria apa namanya, orang mana kira-kira yang disebut, yang ditiru? كيف شكله؟ Apa namanya? Potongannya bagaimana? Orang Jibril ini menyamar sebagai siapa? Orang apa? Ini artinya mirip orang tidak dikenal gitu ya. أحسنت، إجابة صحيحة. ماذا قال؟ لا يعرف واحد مسافر. نعم أحسنت، جاء على صورة رجل لا يعرف واحد، كما قال عمر بن الخطاب في الحديث: اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طيب، كان يأتي أيضا على أي صورة؟ Itu tadi, jadi Jibril menemui Rasulullah, beliau menyerupai seorang laki-laki tapi orang asing, tidak dikenal di Mekah, tidak dikenal. Akan tetapi juga selain tidak dikenal, tapi juga tidak terlihat tanda-tanda kalau ini orang jauh. Dia ini sekali kelimis, sangat rapi, sangat bersih pakaiannya, rambutnya juga hitam, tapi tak seorang pula yang kenal. Nah itu. Nah, pertanyaan berikutnya juga, selain menyerupai manusia atau menyerupai laki-laki, bagaimana lagi bentuk kedatangan Jibril kepada Rasulullah SAW? Ini selain bentuk aslinya 2 kali, kemudian pernah juga menyerupai laki-laki. ماذا؟ نور نور، هذا من عندك هذا. نعم. طيب، هذا أقسام الوحي. هنا نأخذ مراتب الوحي، يعني كيف كان يأتي الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ونقلها المبارك فوري، فقال: أول مرتبة من مراتب الوحي الرؤيا الصادقة كما عرفنا. Jadi ini berkaitan erat dengan bagaimana proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi ini diceritakan, disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan dinukil oleh Syekh Mubarak Furi. Jadi wahyu itu ada beberapa tingkat, ada beberapa bentuk datangnya kepada Rasulullah. Pertama berbentuk mimpi yang nyata tadi. الثانية يلقى في قلب الملك جبريل، يلقي في قلبه من غير أن يراه. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu, mengucapkan wahyu ke dalam dada Rasulullah tanpa beliau melihat. Jibril itu tidak terlihat, tetapi Rasulullah merasakan kalau ada sesuatu yang wahyu yang masuk atau yang dia pahami. الثالثة رجل يأتيه رجل ويكلمه والصحابة يرونه. Kemudian bentuk yang ketiga adalah menyerupai laki-laki, beliau dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain juga. الرابعة كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده على هذه الحالة وهذه الطريقة أشد على النبي عليه الصلاة والسلام،
فيلتبس به الملك يلتبس بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتداخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحالة يخرج منه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يوما شديد البرد يخرج منه العرق. ويكون النبي عليه الصلاة والسلام ثقيل الجسم، يكون النبي عليه الصلاة والسلام جسمه ثقيل، حتى مرة جاءه الوحي بهذه الصورة وفخذه على رجل زيد ابن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت أن تنكسر رجل زيد من شدة وثقل النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتيه مثل صلصلة الجرس صوت ثم يلتبس به الملك. Kemudian كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس صوت، يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلتبس به الملك فيخرج منه العرق الشديد ويصبح ثقيلا النبي عليه الصلاة والسلام. Jadi bentuk yang ini berikutnya الرابع. هذا الرابع نعم. حتى أن راحلته تجلس في الأرض بسبب النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني وزنه ثقيل. Yang keempat yaitu malaikat Jibril datang di mana Rasulullah mendengarkan ada semacam lonceng itu, ada suara lonceng panjang. Kemudian Jibril itu menyusup atau masuk ke dalam diri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merasakan ini yang paling berat, yang paling berat beliau merasakan menerima wahyu itu. Bahkan beliau juga merasakan tubuhnya berat, kemudian merasa dingin, berkeringat, walaupun keringat dinginnya keluar, walaupun hari sangat panas. Bahkan pernah juga sahabat lain ketika Rasulullah SAW duduk di atas kakinya, kaki salah seorang sahabat berada di bawah paha Rasulullah, maka dia merasakan berat sekali tubuh Rasulullah, bahkan kakinya itu nyaris patah. Bahkan ketika Rasulullah berada di tunggangan, di atas hewan tunggangan beliau, ketika malaikat Jibril datang kemudian memberikan wahyu dengan kondisi seperti ini, hewan tunggangan itu sampai ambruk, sampai menduruk, dia tidak kuasa menahan beban yang ada di atasnya. الخامسة يرى الملك في صورته التي خلق عليها، وهذا كما ذكرنا مرتين. Kemudian yang kelima adalah proses kedatangan wahyu itu, Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. السادس وحي الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، الله عز وجل يخاطبه مباشرة. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW langsung menerima wahyu dari Allah. Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. هذا متى حصل؟ Ini kapan peristiwanya? واحد حتى نعطي هدية. من وراء من وراء هناك. لا أحد؟ متى؟ من الوراء، نريد من الوراء. Dari belakang. Yang di belakang. متى؟ إسراء والمعراج. إسراء والمعراج. وأعطيكم طرفة سمعتها من أحد الشيعة، من أحد علماء الشيعة، سمعته أنا يعني في الفيديو، يعني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى والله عز وجل كلمه وخاطبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب، طبعا هذا كلام الشيعة، قال يا رب هذا الصوت أعرفه، هذا صوت علي بن أبي طالب، فقال الله عز وجل لم أجد أحب من علي بن أبي طالب فأكلمك بصوته. Jadi ada di antara kelucuan dan keanehan dalam ajaran Syiah. Ini cerita bukan yang beliau sampaikan, ini disampaikan oleh salah seorang ulama Syiah. Ada itu di videonya di YouTube, barangkali bisa kita jumpai. Apa katanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini,
Rasulullah ketika sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Allah berbicara kepada Rasulullah. Ini cerita orang Syiah ini. Orang Syiah punya keyakinan seperti itu. Kemudian Allah berbicara kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya Allah, ini suaranya kok saya kenal. Ini suara yang sudah saya kenal ya Allah. Ini adalah, bukankah ini suara Ali bin Abi Thalib?" Maka Allah pun berkata, kata dia di versi Syiah, Isra Mi'raj versi Syiah. Maka Allah pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tidak ada suara yang lebih saya sukai, tidak ada suara yang lebih saya cintai daripada suara Ali bin Abi Thalib. Makanya saya berbicara kepadamu dengan memakai suara Ali bin Abi Thalib." Demikian salah satu. والمرتبة الثامنة وهي أن يكلمه الله عز وجل كفاحا بدون حجاب، وهذه ليست ثابتة ولا تصح، والصحيح أنها لا تصح، وقد حصل فيها الخلاف بين الصحابة كما تعلمون، لكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أثبتت ذلك وبينت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وقالت نور أنى يراه، لم يرى ربه عز وجل، وأثبتت ذلك أم المؤمنين عائشة. فهي إذن مع أن فيها الخلاف بين الصحابة، لكن الصحيح أنه لم يرى ربه، إنما كلمه وسمع كلامه عز وجل. Kemudian ada cara yang ketujuh, tetapi ini tidak disepakati oleh ulama. Para sahabat pun berbeda pendapat tentang ini, tentang kebenaran ia seperti itu atau tidak. Yaitu dikatakan Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah berhadap-hadapan. Rasulullah memandang Allah, kemudian Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi para sahabat berbeda pendapat tentang hal ini, dan yang rajih dan yang sahih adalah ini tidak terjadi. Tetapi ada pembatas, ada penghalang di hadapan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Di depan saya ada cahaya. Jadi ada tabir cahaya yang menghalangi pandangan Rasulullah SAW, sehingga yang beliau dengar hanya suara saja. نتوقف إلى هنا، وإذا كان الأستاذ عنده إضافة فليتفضل مشكورا. Jadi sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kalau mungkin ada kemudian jika ada tambahan, mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari apa yang kita sampaikan tadi. Nah, ini ada beberapa hal barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita lihat tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW 3 tahun atau beberapa tahun sebelum kenabian, beliau sudah suka bertahanus, suka menyendiri. Itu diawali dari keresahan dalam diri Rasulullah melihat kondisi kaum jahiliyah, umatnya, yaitu masyarakat Quraisy, umat Rasulullah SAW. Mengapa bisa seperti itu? Jadi ada kepedulian. Nah, ada kepedulian. Walaupun Rasulullah adalah seorang nabi yang dari kecil sudah dibimbing oleh Allah, sudah dipersiapkan menjadi rasul, tetapi kita harus ingat Rasulullah itu adalah qudwah. Rasulullah adalah suri teladan. Jadi menjelang hidayah itu atau menjelang wahyu diterima oleh Rasulullah, ada kepedulian, ada keresahan melihat kondisi umat, dan setelah itulah Rasulullah berusaha mencari jawaban mengapa bisa seperti ini. Lalu turunlah wahyu kepada beliau. Artinya bagaimana untuk membenahi umat ini harus ada kepedulian itu terlebih dahulu. Tidak mungkin orang tidak peduli sama sekali, kemudian tiba-tiba dia pula yang ingin membawa hidayah dari Allah. Jadi harus ada kepedulian kita terhadap kondisi masyarakat kita. Kita harus paham ada apa sih sebenarnya di tengah masyarakat kita ini. Betulkah mereka sesat? Betulkah mereka salah? Betulkah mereka jauh dari agama Allah? Nah, ketika itu kita sadari, kita akan berusaha mencari jawabannya, dan insya Allah Allah akan berikan hidayah itu. Kemudian yang kedua, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bagaimana Khadijah bintu Khuwailid. Nah, mungkin ada sering kali orang ini
Rasulullah tidak menikah sebelum atau tidak menuakan Khadijah kecuali setelah beliau meninggal. Barangkali kita dapat petik salah satu jawabannya kok bisa seperti itu. Ini salah satu jawabannya dalam peristiwa ini. Ketika Rasulullah mendapat wahyu, kemudian ada peristiwa yang aneh, Khadijah menguatkan beliau. Bayangkan, saya mungkin atau barangkali kita berpikir wanita-wanita sekarang atau barangkali ada di antara istri-istri kita sekarang, kita ceritakan yang aneh-aneh, aduh minggu lain, mungkin jangan-jangan mas udah gila ya. Arti banyak hal-hal lain. Apalagi kalau kita ceritakan masalah-masalah berat, kemudian kita malah ditertawakan dan segala macam. Tetapi Khadijah binti Khuwailid tidak seperti itu. Ini artinya bagaimana pilihlah istri yang seperti itu. Dan bagi ibu-ibu, jadilah istri yang seperti Khadijah supaya suami kita berat hati untuk berpikir yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Itu Khadijah seperti itu. Bahkan Khadijah juga paham suaminya itu bagaimana. Beliau sebutkan kelebihan-kelebihan Rasulullah. Anda itu begini. Mustahil Allah memberikan sesuatu yang buruk. Ini pasti bukan pertanda jelek, tapi pertanda baik insya Allah. Mengapa? Karena Khadijah paham suaminya itu bagaimana. Nah, itu tentu tidak mungkin terjadi bila mana Khadijah tidak kenal siapa suaminya ini. Jadi demikian. Jadi suami istri itu harus saling kenal. Paham kita suami kita orang baik atau tidak. Kalau beliau ini gelisah, kita paham gelisahnya mengapa, dan insya Allah gelisah ini baik atau tidak, karena kita tahu bagaimana tabiatnya selama ini. Demikian juga suami terhadap istrinya. Banyak persoalan dalam rumah tangga itu sebenarnya diawali oleh ketidak sinkronan komunikasi, ya, tidak harmonis komunikasinya. Bukan masalah dia begini dia begitu. Di mana-mana manusia itu tak ada yang sempurna. Yakinlah begitu Anda menikah, pasti Anda menikahi orang yang penuh kekurangan. Suami yang banyak kekurangan, istri yang banyak kekurangan. Cuma persoalannya bagaimana kemudian kita mengkomunikasikannya. Karena di samping kekurangan itu pasti juga banyak kelebihan-kelebihannya. Hanya saja kadang-kadang keegoisan kita, karena keinginan kita terlalu banyak menutupi kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan kita tersebut. Dan itulah yang berhasil diterobos salah satunya oleh Rasulullah SAW. Mereka saling kenal. Kemudian juga kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Khadijah terhadap Rasulullah tadi, ini mengingatkan kita kembali bahwa Rasulullah sedemikian pun kondisi umatnya, tapi Rasulullah tidak berlepas tangan. Beliau adalah orang yang peduli. Maka Khadijah katakan, Anda adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, membantu orang-orang yang kesusahan, orang yang kekurangan makanan, beliau berikan makanan. Tamu-tamu yang kehilangan kehabisan bekal, beliau beri bekal. Ada proposal amal soleh, maka Rasulullah ikut berpartisipasi. Nah, inilah seharusnya juga kita teladani dari diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa merealisasikan apa yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. السؤال من هذا؟ هذا ليس سؤال، الإجابة. إجابة من النساء صحيحة؟ لا أدري 3 أيام يمكن لا غير مفهوم. طيب نعطيهم هدية التي أرسلت نعطيها هدية. Jadi untuk ibu yang mengirim jawaban tadi ya dari akhwat, kita kirimkan hadiah. Silakan, ada Yesar. Bagaimana perilaku masyarakat Quraisy waktu Nabi SAW belum diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul? Padahal kan Nabi itu paman-pamannya itu mengikuti perilaku masyarakat Quraisy. Pandangan mereka terhadap Nabi itu gimana? Yang kedua, itu Nabi itu setelah asal menerima wahyu itu selalu menghijil atau kemana gitu? Karena dari tadi dari penjelasan itu selalu macam ketakutan gitu. طيب السؤال الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما موقف قريش تجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وقبل النبوة، وكما عرفنا أن أعمامه
كبار قريش ولكن ماذا موقف قريش نحو قبل النبوة؟ قبل النبوة. نعم. والسؤال الثاني مما ذكرنا آنفا كلما يأتيه أن الوحي يعني الرسول يرتعش كذا يشعر بالخوف الشديد، هل هكذا دائما كلما نزل عليه الوحي؟ طيب، أما السؤال الأول بارك الله فيك أخذ سابقا أو لا؟ طيب، السؤال الأول كيف كانت قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟ هذا عرفناه، كان قريش كانت تتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه الصادق الأمين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا بأخلاقه وصفاته الحسنة وتعامله الطيب، فكانت قريش تسميه الصادق الأمين وتضع عنده أماناتها. طيب، لو سأل سائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركها في عباداتها، لا يشاركها في أعيادها وفي عبادة الأصنام، فلماذا لم يتخذوا منه موقفا؟ يعني لماذا لم يعادوه وهو لا يعبد أصنامهم ولا يشرب الخمر معهم؟ أكمل أو إلى هنا وأكمل. Nah, tentang bagaimana sikap orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sebelum kenabian, mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah orang yang terpandang, orang yang mulia di kalangan mereka. Mengapa demikian? Karena akhlak dan kepribadian Rasulullah. Beliau digelari dengan As-Sadiqul Amin, As-Sadiq yang jujur, orang yang jujur dan amanah. Jadi jujur juga amanah, demikian Rasulullah digelari. Kemudian bila mana mereka hendak bepergian, biasanya menitip amanahnya kepada Nabi Muhammad SAW karena memang akhlaknya begitu mulia. Nah, barangkali ada pertanyaan. Kita katakan belum ini tadi, kita katakan tadi bahwa Rasulullah terus bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat Quraisy sehingga menjadi orang yang dipuji. Sementara beliau juga tidak pernah mengikuti ibadah-ibadah orang Quraisy, kemudian tidak juga pernah mengikuti perayaan-perayaan mereka yang berbaur dengan kesyirikan. Apakah ini tidak menimbulkan pandangan negatif dari mereka terhadap Rasulullah SAW? Barangkali ada semacam pertanyaan semacam ini. Rasulullah bergaul dengan mereka tetapi tidak pernah ikut ibadah orang-orang Quraisy, tidak pernah ikut perayaan-perayaan mereka. Nah, apakah ini tidak menimbulkan pandangan negatif dari orang-orang Quraisy itu terhadap Rasulullah SAW? طبعا لماذا؟ لأن قريش كانت تظن أن هذه حالة خاصة كما هو حال زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو بن نفيل هذا كان على ملة إبراهيم، وكان ينكر على قريش لما يذبحون الشاة للأصنام، فينكر عليهم ويقول الشاة خلقها الله وتذبحونها لغيره، فكان ينكر عليهم ذلك. فكانت قريش تظن أن هذه حالات فردية، ورقة وزيد والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء اختاروا هذا الأمر لأنفسهم. فلما أصبحت المسألة مسألة دعوة تنتشر بين الناس، رأت قريش أن هذا خطر عليها وعلى مكانتها وعلى زعامتها وعلى دينها، فعند ذلك بدأت العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أصبح هذا الدين يغير في الناس، يغيرهم إلى الأفضل وإلى الخير، وهذه دائما ترونها في الدعوات المصلحة. ترون أحيانا بعض دول الكفر لا تعادي بعض الجماعات التي لا تهتم بالدعوة ولا تهتم بالإصلاح الحقيقي القائم على التوحيد، لا تعاديهم، لكن الدعوات القائمة على الإصلاح وعلى التوحيد وعلى صحيح الدين هذا يرونه خطر عليهم فيعادونه. Jadi memang tidak ada respon negatif dari mereka. Mengapa? Karena pada awalnya mereka berpandangan yang
sikap Rasulullah itu sebelum kenabian yang tidak bergaul atau tidak mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah mereka anggap itu hanya masalah pribadi yang ya segelintir orang saja, jarang-jarang seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal, kemudian juga ada Zaid bin Amr, kemudian hanya segelintir orang seperti itu. Mereka anggap itu biasa saja, ya kalau memang dia tak suka tidak masalah, paling masalah dia sendiri. Bahkan juga Zaid bin Amr, beliau juga pernah mengingkari mengkritik perilaku orang-orang Quraisy yang menyembelih kambing, mengorbankannya untuk berhala. Maka beliau katakan, kambing ini Allah yang menciptakan lalu kalian korbankan untuk berhala, kok bisa begini? Akan tetapi karena itu hanya semacam tindakan yang bersifat personal, pribadi-pribadi, dibiarkan mereka saja. Namun ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, menjadi rasul, Rasulullah mendakwahkan. Ketika mereka merasa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan masalah pribadi lagi, tapi sudah ngajak-ngajak orang lain, sudah mulai mengusik tradisi mereka, agama mereka, juga bahkan mereka merasa ini kok dibiarkan lama-lama bisa meruntuhkan harga diri mereka, baru mulailah ada respon negatif. Dan bukan hanya itu saja, sampai sekarang pun kita melihat gejala-gejala seperti ini tampak. Misalnya di mana di negara-negara non-Islam, ketika di sana atau negara mana saja, ketika di situ ada dakwah yang bersifat sifatnya begitu sekedar himbauan, tidak ada misi perbaikan, tidak ada misi pembenahan akhlak, pembenahan tauhid, pembenaran kesalahan yang ada, maka biasanya dibiarkan saja, ditolerir. Tetapi begitu terlihat dakwah ini aktif sekali, kemudian dakwah itu ada misi-misi untuk melakukan perubahan sosial, melakukan pembenahan masalah akidah, melakukan upaya-upaya yang tersistematis, kemudian terang-terangan untuk melakukan atau koreksi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, maka pada saat itulah dakwah-dakwah seperti inilah yang kemudian mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat setempat atau kadang-kala juga dari penguasanya. هذا السؤال الأول إن شاء الله أجبناه. السؤال الأول هل هو أجبناه يعني؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، الخوف هذا كان في أول الوحي فقط، لكن بعد ذلك ليس خوفا. العرق الذي كان يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام ليس خوفا، لكنه ثقل الوحي. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن الوحي ثقيل، هذه أوامر الله عز وجل. فهي ليس العرق الذي كان يحصل طيب ليس خوفا، لكنه لثقل الوحي وشدته وعظمته. Jadi rasa takut yang dialami oleh Rasulullah saat menerima wahyu itu hanya pertama kali. Pertama kedua itu saja. Setelah itu Rasulullah sudah tidak takut. Hanya saja mengapa sampai berkeringat itu karena berat. Ya, karena beratnya wahyu yang beliau terima. Karena Allah juga mengatakan dalam surat Al-Muzammil tadi, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang berat, qaulan thaqila, perkataan itu firman Allah, wahyu itu berat, sehingga Rasulullah pun merasakan hal seperti itu. Wadah? Begini Ustaz, waktu saya masih remaja atau waktu SMP, saya pernah dengar suatu pengajian bahwa Rasul itu pernah dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama di waktu kala remaja, dan yang kedua sewaktu akad Isra Mi'raj. Apakah benar adanya atau hanya sekedar cerita? قال أنا حينما كنت في المرحلة المتوسطة سمعت أن رسول الله شق صدره مرتين. أيوة. مرة الأولى عند صغاره، أيوة. عند شبابه، والثاني قبل الإسراء. أيوة. هل هذا صحيح أو هو إنما خرافة؟ لا هذا صحيح، ونحن أخذناه هنا في درس السيرة النبوية عندما كان عند حليمة السعدية. عندما كان عند حليمة السعدية جاءه جبريل وشق صدره وأخرج
قلبه وغسله وأخرج العلقة، قال هذا حظ الشيطان منك. هذا المرة الأولى. والمرة الثانية عند الإسراء والمعراج أيضا، فهذا صحيح وثابت. Jadi itu riwayatnya benar. هل أعطيناه كتابا؟ Jadi itu betul seperti itu, karena memang ada riwayatnya yang menyatakan demikian. Pertama, ketika beliau masih kecil, berusia sekitar 4 tahun, ketika sedang berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, beliau ketika bermain ditangkap atau diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dadanya dibelah. Pada saat itu Jibril menjumpai laki-laki manusia biasa, dadanya dibelah, bagian jantungnya dikeluarkan, kemudian dicuci pakai air zam-zam, kemudian diambil ada semacam seperti gelang warna hitam, kemudian orang itu atau malaikat itu berkata, ini adalah bagian setan yang ada dalam dirimu. Nah, kemudian ditutup lagi dan dipertemukan kembali, dan Rasulullah hidup normal seperti biasa. Dan peristiwa kedua pada malam Isra Mi'raj tersebut. Jadi itu benar, ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Berarti sebelum Rasul pun, sebelum Rasul berarti Muhammad SAW sudah pernah jumpa sama Jibril. Nah, ya. Betul, tetapi beliau tidak tahu kalau itu Jibril, karena Jibril datang menyerupai laki-laki biasa. Ada 2 orang laki-laki asing datang kepada Rasulullah, kemudian ditangkap dan diproses. Syekh, tafadhal. Assalamualaikum. Ketika Rasulullah sebelum menjadi Nabi dan Rasul, kan sifat-sifat Rasulullah itu banyak yang ditiru dan diikuti. Seperti mana sampai bagaimana itu banyak diikuti oleh masyarakat. Sekarang yang bertahanus itu juga belum menjadi Rasul dan belum menjadi Nabi. Setelah dia tahanus selesai, baru dia diangkat menjadi Rasul dan Nabi, kan? Nah, itu dicoba oleh tarekat-tarekat lain. Apakah itu memang sunnah bertahanus itu masuk dalam sunnah Rasulullah atau tidak? Qal Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yakuna nabiyyan wa rasulan indahu sifat al-hamidah wa هذا كذلك طبعا يعني نقتدي به بتلك الصفات. أما مثل التحنث هذا حديث قبل النبوة، وهل ينبغي أن نقتدي به كذلك مثل ما فعله كثير من هذا طرق الصوفية؟ نعم، طبعا هذا ليس من السنة، ليس من السنة. السنن هي ما كان بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه أو داوم عليه أو أقره عليه الصلاة والسلام، عند هذا يصبح سنة. أما ما كان من فعله قبل البعثة فإنه لا يكون سنة مباشرة حتى يقره النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة. فذهابه إلى غار حراء كان قبل البعثة، لكنه بعد ذلك لم يذهب إلى غار حراء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان الاعتكاف النبوي الذي عرفنا طريقته، كيف كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى غار حراء بعد البعثة، ولم يفعل ذلك أصحابه رضوان الله عليهم. فدل هذا على أن هذا الأمر ليس سنة وليس أصلا مشروعا. Jadi tahannus yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum kenabian itu bukan sunnah. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum menjadi nabi itu tidak menjadi sunnah, kecuali apabila itu terus berlangsung setelah kenabian. Setelah Rasulullah menjadi Rasul, itu tetap beliau lakukan atau dibiarkan beliau tetap berlaku, maka itu baru menjadi sunnah. Adapun yang kita ketahui pada setiap bulan Ramadan yang disunahkan itu justru adalah i'tikaf. I'tikaf yang kita tahu bagaimana caranya itu 10 terakhir bulan Ramadan, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau bertahanus kan pertama kali kita ingat itu setiap bulan Ramadan dilakukan oleh Rasulullah sebelum menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, Rasulullah tidak pernah bertahanus lagi, tapi beriktikaf, berdiam di masjid. Nah, sahabat-sahabat juga tidak melakukan tahanus tersebut, tetapi melakukan i'tikaf. Ini menunjukkan kalau tahanus tadi tidak termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا أخيرنا اثنان هذا. طيب غير كتابة؟ ها؟
setelah Rasulullah tidak ada. Nah, ma amalu Jibril ba'da an tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب جبريل أحسنت. سؤال ما شاء الله، سؤال جيد. جبريل عليه السلام هو ملك الوحي، ملك الوحي، لكن الملائكة جميعهم الله عز وجل خلقهم لعبادته وطاعته، ثم أوكل إليهم مهمات فوق العبادة والطاعة لله عز وجل، أوكل إليهم مهمات، فهم في الأصل أنهم يطيعون الله عز وجل ويعبدونه ويطيعون أمره. فجبريل عليه السلام انتهى الوحي وانقطع الوحي، فهذا الأمر انتهى. لكن جبريل هو سيد الملائكة، وكل الملائكة مخلوقون لطاعة الله عز وجل وإجابة أمره. Jadi para malaikat diciptakan oleh Allah itu tujuan utamanya untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia beribadah dan taat, melaksanakan semua perintah Allah, yaitu patuh tunduk beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril, itu malaikat penyampai wahyu, itu adalah tugas tambahan, sebagaimana juga ada malaikat-malaikat lain. Tugas utama mereka adalah beribadah dan beribadah. Nah, kemudian ada tugas-tugas tambahan, tugas lain seperti wahyu itu. Nah, ketika misalnya Rasul sudah berakhir, kemudian wahyu jika dipahami sudah tidak ada lagi atau wahyu sudah terhenti, maka Jibril akan kembali kepada tugas semula, yaitu beribadah dan beribadah. Selain itu juga Jibril alaihissalam adalah penghulunya para malaikat. Beliaulah penghulu para malaikat. Aina الذي عنده سؤال؟ Ada akhir. Pertanyaan terakhir silakan. هو هيئة الصلاة النبوية قبل الإسراء والمعراج كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين يعني في الصبح وركعتين مثل الصلاة. نعم ركعتين في الصبح وركعتين في المساء. Nah, jadi sholatnya seperti kita sekarang juga, tapi pagi pada saat subuh 2 rakaat, kemudian sore hari atau sekitar maghrib itu juga 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Nah, itu sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Caranya sama dengan sholat kita ini. نتوقف. سؤال؟ آخر سؤال؟ Akhir sholat. Kalau kita lagi sholat, setelah selesai sholat, jadi ada orang di belakang kita sholat sunnah atau apa, jadi kita diibaratkan sebagai sutranya. Bagaimana? Kalau kita pergi, orang lain selalu galang ya kan? Soal fikih. نحن مثلا مجلس بعد الصلاة ثم صلى أحد وراءنا وأصبحنا سترة. أيوه. حينما نريد ننصرف فنخشى أن يمر أمام هذا المصلي أناس كثيرون أو ماذا نفعل؟ يتقدم. نحن ننصرف، إذا أردنا أن ننصرف ونتقدم. هو الآن يربطنا معه هو الآن. فنأخذ منه أجرة بعد ذلك. نأخذ منه أجرة على السترة إذا نجلس. Jadi kita duduk tidak masalah, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita pergi pun tidak masalah. Jadi orang yang salat inilah yang harus mencari tempat aman supaya tidak diganggu oleh orang lain. An-nisa Untuk akhwat. Jadi مرة أخير. سؤال؟ ماذا؟ سؤال أخير. لا بأس، لكن الناس يعني لا نريد أن نؤخرهم. Atau nanti saja karena mungkin jemaah yang lain juga sudah mulai ini. تفضل. آخر سؤال. آخر شيء. Boleh. آخر. Ini sedikit jelek ya Ustaz, tapi memang sampai sekarang belum ada fakta yang
waktu Jibril datang pertama kali menantu Rasul baca, apakah Jibril itu bawa bacaan sampai sehingga Rasul bilang saya nggak bisa baca, apakah Rasul pernah lihat tulisan itu? Kan disuruh baca, baca teks. مثلها Ada teks gitu. حينما قال جبريل لرسول الله اقرأ هل جبريل يأتي بلوحة حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 لا, لا. قال له اقرأ ها فقال أنا أصلا لست بقارئ. فهذا يعني الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، ليس ماذا أقرأ، ليس ماذا أقرأ، الجواب يعني أنا أصلا لست بقارئ. لما قال اقرأ فقال ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أستطيع القراءة. Jadi Rasulullah bertemu Jibril, Jibril tidak membawa apa-apa, cuma diperintahkan untuk membaca. Kemudian Rasulullah beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Beliau tidak bukan pertanyaannya ma apa yang harus saya baca, tidak, tapi saya tidak bisa membaca. Jadi Jibril hanya menyuruh Rasulullah untuk membaca. Jadi kebimbangan Rasulullah itu saya tidak bisa membaca karena beliau memang tidak bisa membaca, juga tidak tahu apa yang diperintahkan baca itu apa. Tiba-tiba disuruh baca. والسؤال بصيغة النكرة، اقرأ أي شيء، يعني اقرأ، ليس اقرأ هذا، اقرأ هذا، لا اقرأ. Nah, jadi ini berdasarkan riwayat yang ada, karena dalam teks itu, dalam teks hadis, dalam riwayat itu dikatakan iqra, bacalah. Tidak ada semacam petunjuk ada sesuatu yang harus dibaca. Tidak ada iqra hadhihi, bacalah ini, atau bacalah lempengan ini, atau bacalah ayat ini. Tidak ada, cuma iqra, baca. Baca berarti karena bersifat mutlak, tidak ada kejelasan apa yang dibaca, maka tak bisa kita simpulkan bahwa Jibril membawa sesuatu yang harus dibaca oleh Rasulullah. Soalnya gini, Ustaz. Karena dari sanalah pihak barat, pihak yang nggak suka sama Islam membilang bahwa Muhammad itu bodoh. Itulah dari di situ mereka apakan. Ya. Nah, jadi diselewengkan di sana. Jadi mungkin saya jawab langsung. Kan masalah bodoh dengan tidak bisa membaca itu berbeda. Sama dengan jahiliyah itu sebenarnya artinya bukan bodoh. Kalau bodoh kita jahil itu misalnya nama bapak siapa saya tak tahu, berarti saya jahil. Bapak tahu nama ayah saya, nama bapak jahil tentang ayah saya. Kemudian nama bapak misalnya Syukri, terus saya yakini nama bapak ini Ahmad. Namanya saya bukan bodoh lagi tapi jahil murakkab. Nah, jahil murakab itu yang dia ketahui berbeda dengan yang sesungguhnya namanya jahil murakab. Sementara bodoh, apabila kita lihat dalam kamus, bodoh itu kemampuan untuk memahami, melakukan sesuatu itu lemah. Jadi bodoh itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, berkaitan dengan IQ. Nah, jadi orang jahiliyah itu, masyarakat jahiliyah, mereka bukan bodoh, tetapi mereka memahami sesuatu tidak sebagaimana adanya. Mereka menyangka menyembah berhala ini adalah bentuk pengutusan terhadap Allah, pengkudusan, memuliakan Allah. Mereka menganggap berbagai tradisi atau kebiasaan-kebiasaan buruk seperti misalnya membunuh anak wanita ketika masih bayi, atau bermacam perkawinan-perkawinan yang pernah juga kita sebutkan, pernikahan yang jelek-jelek itu mereka menganggap itu sebagai sebuah tradisi yang baik, atau cara beribadah naik menyelenggarakan ibadah haji di mana juga terkadang dengan telanjang itu juga kebaikan. Mereka memahami sesuatu yang buruk sebagai sesuatu yang jelek, karena itulah mereka disebut dengan jahil. Bahkan lebih pantasnya jahil merangkap. Nah, tapi itu terlalu disebut dengan jahil. Masalah mereka bodoh tidak. Buktinya bagaimana mereka memiliki penyair-penyair yang luar biasa. Ya, di antara syair mereka itu dibaca dari kiri ada artinya, dibaca dari kanan lain lagi artinya. Dibaca misalnya diurut begini, kemudian kalau baca dari atas ke bawah punya arti juga. Nah, apakah orang bodoh bisa menciptakan syair seperti ini? Kan tidak bisa. Nah, kita juga lihat bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Juga misalnya Ali bin Abi Thalib, saya masih ingat ada kasus dalam tarawih.
Ditanya kalau si ini meninggal bagaimana hasilnya? Saya atau kami pun belajar waktu itu sudah pakai pulpen, sudah pakai ini, susah mencari hasilnya. Ali bin Abi Thalib tidak turun dari mimbar, langsung dia jawab tanpa mencari-cari. Begini, si ini begini jatahnya, ini begini jatahnya. Sementara kita harus ini dulu. Apakah ini orang bodoh? Kan tidak. Beliau mereka pintar, punya IQ yang tinggi, tetapi mereka memiliki pengetahuan terbatas tentang kebenaran karena tidak ada akses ke sana, maka disebut orang jahiliyah. Nah, orang yang tidak bisa membaca pun belum tentu orangnya bodoh. Jadi harus kita bedakan. Bodoh itu berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, mencerna sesuatu dan memahami serta melakukan hal-hal yang diperintahkan. بارك الله عز وجل فيكم ونفعكم وزادكم علما وفهما وعملا وكتب الله عز وجل أجركم وزادكم حرصا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.